Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat-sehat telah menunaikan ibadah sholat zuhur bersama. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, insyaallah ya mudah-mudahan cukup waktu kita gunakan. Ya, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Di situ ada dua cara yang digunakan oleh para ulama kelompok-kelompok Islam. Yang pertama ruqyah, yang kedua hisab. Lalu ruqyah terbagi dua, ruqyah bil fi'li dan ruqyah bil adawat. Ruqyah bil fi'li ialah ruqyah yang menggunakan pemantauan langsung mata telanjang. Ruqyah dengan alat pakai teropong, ya itulah yang digunakan oleh kebanyakan dan oleh Kementerian Agama. Ya, seperti kita punya alat di observatorium di atas itu, alat pemantau hilal. Kemudian hisab ada tiga. Hisab bil ijtima', ya begitu terjadi konjungsi antara bumi, bulan, matahari, dia sudah tetapkan tanggal 1, itu bil ijtima'. Ya, saya pernah menduga bahwa seperti An-Nasir mungkin menggunakan bil ijtima'. Ya, begitu terjadi konjungsi, dia sudah hitung tanggal 1. Yang kedua, hisab hakiki. Nah, hisab ada dua, hisab urfi dan hisab hakiki. Kalau hisab urfi hanya menghitung antara 30-29. Katakanlah kalau dia hitung Muharram 30, Safar 39, dan itulah yang berganti. Itu urfi. Ya. Biasa waktu kita ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dia hitung-hitung seperti itu. Sepertinya saya masih anak-anak, saya tahu ini caranya itu. Tapi begitu, ya
Hisab hakiki tadi ada tiga. Ada tiga. Bil istima, kedua biimkani ru'yah. Biimkani ru'yah. Ini yang digunakan oleh Kementerian Agama dan kelompok-kelompok yang mengikutinya. Muhammadiyah menggunakan biwujudil hilal. Asal hilal sudah wujud di ufuk, ya, di ufuk barat, ya. Yang disebut garis ufuk itu adalah yang ada namanya ufuk mar'i dan ada namanya ufuk hakiki. Kalau yang dihitung oleh ahli hisab ufuk hakiki, yang kelihatan itu sebagai garis batas antara langit dengan laut, itu ufuk mar'i. Ya. Jadi saya bukan ahli hisab, sehingga tidak terlalu banyak saya paham istilah-istilahnya. Ya, cuma saya berani selalu membela hisab. Ya. Membela hisab. Bapak Ibu sekalian, kalau ini digunakan masing-masing, di sini terjadi perbedaan. Kadang-kadang terjadi perbedaan penetapan. Pernah terjadi itu Ahad An-Nasi, Senin Muhammadiyah, pemerintah hari Selasa, hari Rabu Naksabandiyah. Ini kan 1 Syawal. Masa 1 Syawal 4 hari? 1 Syawal 4 hari. Ya. Padahal jelas sekali dalam ayat itu, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi bil hajj. Tanda waktu. Waktu tidak bisa bergeser-geser. Ya jemaah sekalian yang sama berbahagia. Perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi, ada beberapa kemungkinan. Ya, yang terjadi perbedaan itu. Yang pertama karena penggunaan, ya, sistem penggunaan ru'yah dan hisab sudah berbeda. Kalau menggunakan ru'yah lalu berbeda dengan hisab, kemungkinan. Hisab lagi bermacam-macam. Jadi hisab juga lalu bermacam-macam. Ru'yah juga ada 2. Itu tadi kenapa saya ditanya ketika terjadi itu 4 hari, kenapa Naksabandiyah hari Rabu? Saya mengatakan baru dia lihat bulan, mendung terus, tidak pernah dia lihat, padahal dia. Karena ada juga yang beranggapan bahwa ru'yah itu adalah bahagian dari ibadah, sehingga dia memutlakkan harus melihat. Ya, dia memutlakkan harus melihat, wajib melihat. Itulah yang berkata bid'ah itu hisab, karena dia masukkan dalam kategori bagian dari ibadah. Padahal ini kan cuma cara untuk mengetahui. Hisab itu adalah alat untuk mengetahui, metode atau sistem. Ya. Kemudian perbedaan penggunaan matlak. Ada lagi 3 matlak.
ada matlak setempat, katakanlah Indonesia khusus, ada matlak wilayatul hukmi dan sekitarnya. Kalau tadi setempat itu wilayatul hukmi, wilayah hukum, satu wilayah hukum. Ya, kalau dan sekitarnya maka masuklah dalam kategori Mabims. Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Ya. Di Mabims ini ada kesepakatannya dinaikkan menjadi 3. Yang tadinya hanya 2. 2 itu adalah keputusan di Bogor. Ya, saya ikut dalam seminar yang menetapkan 2 derajat. Ya. Ya, tetapi kita tidak masuk dalam menyetujui. Makanya anggota waktu itu adalah Sekretaris Majelis Tarjih Pak Profesor Susiknan ditunjuk sebagai ketua tim. Waktu itu lalu saya ganggu, saya bilang, ini nanti kalau ditetapkan 2 derajat karena Bapak jadi ketua tim, orang bisa menganggap bahwa Muhammadiyah setuju karena Bapak ketua timnya. Langsung dia pegang kepalanya. Lalu mengatakan, saya kan dari UI. Lalu saya juga menjawab, kan saya juga dari UI. Tetapi kita kan Muhammadiyah. Tidak bisa dipisahkan. Karena di tempat itu ketahuan kalau orang bicara. Kita tidak saling kenal. Tapi kalau bicara di sana, Muhammadiyah itu. Karena mirip kita punya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi dalilnya itu hisab jelas sekali. Tadi ayat yang saya sampaikan itu jelas sekali. Di surah Yasin. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Bulan dan matahari itu membutuhkan hitungan. Harus dihitung. Perjalanannya harus dihitung. Bagaimana dia mengelilingi bumi, bagaimana bumi mengelilingi matahari, harus dihitung. Iya. Cuma mengapa di masa Nabi tidak menghitung? Karena di masa itu Nabi mengatakan, umatku tidak tahu menghitung dan tidak tahu menulis. Ya. Ya, tetapi di disertasi saya mengatakan itu tidak mungkin tidak tahu menulis dan tidak mungkin tidak tahu menghitung. Kenapa tidak mungkin? Karena pedagang semua. Tidak ada pedagang untung kalau dia tidak tahu menghitung. Yang menulis wahyu adalah di sana orang Arab juga, berarti pintar menulis. Apa yang dia tidak tahu? Tidak tahu menulis data-data astronomi dan tidak tahu menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam. Itu yang dia tidak tahu. Kalau umatnya Nabi Muhammad sekarang sudah cerdas-cerdas. Sudah ada yang profesor. Iya. Saya dulu waktu program sarjana muda itu paling tinggi nilaiku. Di antara 170 mahasiswa paling tinggi nilai saya ilmu falak. Tapi saya tidak lanjutkan. Saya tidak lanjutkan. Sehingga saya tidak bisa ahli dalam menghitung. Bapak Ibu sekalian, karena itu Muhammadiyah sekarang ini berpikir terus. Kalau tadi pagi kan ada di situ kalau di Risalah Islam Berkemajuan itu disebut bahwa ijtihad berkelanjutan. Jadi ijtihadnya Muhammadiyah itu berjalan terus. Ya.
berjalan terus, tidak berhenti di situ. Penetapan awal bulan saja, awal kan ikut pada ru'yah, kemudian menggunakan hisab alternatif, kemudian menggunakan hisab wujudul hilal secara meyakinkan, tidak lagi ru'yah. Kemudian sekarang ini mau beralih dari wujudul hilal ke kalender hijriyah global. Jadi disebut beralih dari, nah, ini oleh orang ahli hisab itu yang bilang begitu. Ahli hisab kita di Tarji itu mengatakan beralih dari wujudul hilal ke kalender. Artinya tidak perlu setiap tahun menghitung itu wujudnya hilal itu. Tapi sudah dihitung, sudah dibuatkan kalender. Ya, kalendernya ada di musyawarah nasional Tarji kemarin itu di Pekalongan, musyawarah ke-32 ya, 32. Di situ diputuskan pemberlakuannya, dan itu muncul semua. Ada yang sudah menghitung 100 tahun, ada 200 tahun, ada 300 tahun, bahkan ada 500 tahun. Yang Syariatin itu menulis sudah menghitung katanya 500 tahun. Coba. Sudah 500 tahun tidak bingung. Tidak bingung. Iya. Tetapi nanti ini di musyawarah Tarji kemarin itu sudah ditetapkan akan memberlakukan. Pemberlakuannya itu nanti tanggal 1 Muharram 1446 Hijriyah. Ya. Jadi kita seperti itu. Ya. Jadi tanggal 1 Muharram mulai berlaku, jadi kita tidak, ya. Kalau kemarin Prof. Mustari itu mengatakan ada kemungkinan tambah banyak terjadi perbedaan. Kalau saya tidak. Insya Allah mudah-mudahan tambah kurang perbedaan. Ya. Saya pikir itu insya Allah tambah kurang perbedaan. Mengapa? Karena menggunakan matlak internasional. Ya. Bukan lagi wujudul hilal di sana. Tidak juga mengatakan imkanul ru'yah, tetapi ada posisi. Ya. Malah dihitung dari timur sana. New Zealand. Disebut New Zealand yang menjadi apa itu? Kalau New Zealand itu wujudul hilal, maka imkanul ru'yah di sana, di bagian barat, pasti. Ya. Jadi sebetulnya yang kita harapkan itu agar umat muslim ini tidak lagi memecah-mecah dunia ini. Tidak membagi-bagi waktunya. Artinya matlaknya jangan dibagi bahwa ada matlak setempat, ada matlak wilayatul hukmi, ada wilayah dan sekitarnya, ada lagi matlak satu saja, matlak internasional. Kita gunakan. Ya, disebut ittihadul matali, menyatukan matlak. Ya. Menyatukan matlak harapannya itu adalah bersatu dalam penetapan, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak lagi berbeda kalau itu yang berlaku, dan kalau itu yang kita laksanakan tidak lagi perlu melakukan sidang isbat. Karena sudah kalau mau sidang ya
Tidak apa-apa sidang isbat, tetapi tinggal menetapkan mengumumkan. Ya. Maka Muhammadiyah selalu saja begitu. 3 bulan sebelumnya sudah dibuat edaran ke daerah, ke wilayah bahwa bulan Ramadan sudah akan masuk, bulan Syawal tanggal 1 Syawal sekian, tanggal 1 Zulhijjah sekian, sehingga tanggal 10 Zulhijjah jatuh. Jadi tidak ada lagi perbedaan, puasa Arafah, tidak ada lagi perbedaan Idul Adha, tidak ada perbedaan Idul Fitri, tidak ada perbedaan masuk Ramadan. Ketika yang lalu ini berbeda dalam masuk Ramadan. Iya, masih berbeda. Iya. Yang akan diberlakukan 1 Muharram yang akan datang itu sepertinya kurang lebih 25 tahun. Ya. Kalau saya tidak salah ingat sepertinya 25 tahun. Belum diberlakukan sampai 100 tahun. Sebetulnya sama dengan wujudul hilal. Kalau di laptop saya ini yang wujudul hilal itu masih ada 10 tahun barangkali. Masih ada 10 tahun. Dan di situ kelihatan Muhammadiyah jatuh lebarannya, jatuh puasanya, jatuh Arafah dan Zulhijjahnya. Sekian kelihatan itu. Perbedaannya dengan pemerintah, perbedaannya dengan Persis. Ya. Nah, itu ada tiga kolom. Iya. Kenapa Muhammadiyah berpikir membuat kalender? Ya, karena Muhammadiyah pernah mewakili Indonesia pada pertemuan Turki. Tahun berapa itu lupa saya. Jadi Indonesia diundang, yang mewakili Indonesia adalah dari Muhammadiyah, Profesor Samsu Anwar, yang 3 periode barangkali ketua Majelis Tarji, lalu sekarang beliau koordinator, ya, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang dan menjadi koordinator Majelis Tarji, itu yang ikut. Ya, salah satu keputusannya di sana diperlukan ada kalender. Lalu Muhammadiyah yang melakukan seminar internasional, seminar nasional, lalu terjadilah rumusan. Ya. Karena itu dimaksudkan agar supaya terjadi penyatuan. Ya. Jadi memang tinggal bagaimana mensosialisasikan. Kalau tadi pagi itu ada yang mengatakan jangan-jangan terlalu banyak lagi tantangan. Ya, memang kalau ada yang baru mungkin ada tantangan, tetapi 2-3 tahun ke depan itu tentu akan rujuk. Karena tidak boleh tidak, kalau sebuah kebenaran yang ditemukan itu harus kita karena ini adalah hasil pemikiran, hasil ijtihad, kajian-kajian yang mendalam, kajian yang yang menggunakan metode yang tepat. Ya. Muhammadiyah menggunakan berbagai macam pendekatan, metode dan pendekatan dalam merumuskan putusan-putusan tarji. Ya. Kalau ada lagi keputusan yang lebih benar lagi, nah itu yang makanya kan awalnya ikut tadi yang saya sebutkan bahwa ikut pada ru'yah. Selalu dulu disebut masih anak-anak saya bahwa kalau ru'yah mendahului hisab, maka ru'yah yang dipakai. Artinya kalau biar ada hisab kita menetapkan sekian, tetapi kalau ada orang yang melihat hilal itu,
dan disumpah ya ikut. Kalau sekarang sudah disumpah orang tapi tidak diterima, tidak diterima sumpahnya. Iya. Padahal sudah kelop dengan wujudul hilal dengan yang disumpah tadi, tapi tidak diterima. Artinya sudah ada jalan kita bersatu dengan masyarakat umumnya, tetapi tidak, karena ya diumumkan sesuai hasil sidang isbat itu. Ya, makanya terakhir sidang isbat yang dihadiri oleh Dr. Fatta Wibisono, dan pada saat itulah dinyatakan bahwa kalau begini keadaannya sidang isbat, Muhammadiyah tidak akan ikut lagi karena tidak diambil sebagai pertimbangan. Ya, makanya Muhammadiyah tidak ikut sidang isbat. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi itu adalah langkah-langkah untuk menyatukan. Tadi ada yang saya tulis ini, penggunaan kalender Hijriah. Mengapa diperlukan? Ya. Itu yang pertama, menampakkan kemajuan dan peradaban berpikir umat muslim. Jadi kalau membuat kalender ini lalu ditetapkan berlaku seperti itu menampakkan bahwa umat muslim ini sudah maju. Ya. Maju peradabannya. Memang majelis tadi mengatakan ini adalah utang peradaban kita ini. Kalau ini tidak diselesaikan, kita selalu berutang. Ya. Yang berikut adalah melahirkan peradaban baru yang sudah lama diharapkan. Nah, itu tadi disebutkan bahwa sudah menjadi utang oleh Muhammadiyah. Yang kedua, upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah. Kemudian melakukan transaksi. Jadi ibadah dan transaksi. Ini waktu pertemuan di sini sosialisasi disebutkan ada pertemuan yang diundangkan tanggal sekian Zulhijjah, tetapi tanggal sekian bulan Qamariyah, datanglah dari Indonesia, ternyata sudah selesai kemarin. Sudah selesai kemarin. Kenapa? Karena berbeda penetapannya. Coba, apa tidak rugi? Karena berbeda penetapan itu, maka dia tidak hadir. Iya. Mengapa dilakukan itu? Mengapa dilakukan secara global? Karena ya bumi cuma satu, bulan satu, matahari satu. Oleh karena itu matlah juga harus satu. Ya. Kenapa kita yang pecah-pecah? Ya. Jadi insya Allah saya yakin bahwa kalau ini disadari oleh umat, penggunaan kalender Hijriah global itu diterima, insya Allah yang namanya perbedaan itu akan kita hindari. Cuma yang susah itu kalau selalu mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Ya, tidak semua perbedaan itu rahmat, tidak. Ya. Kalau berbeda dalam melaksanakan ibadah, padahal waktu ibadah cuma satu. Waktu ibadah itu tidak dua, tidak tiga, cuma satu. Iya. Cuma bergeser saja. Ini lari. Kalau di sini hari Senin, di sana lagi hari Senin sampai terbenam matahari hari Selasa. Begitu juga tanggal 1 di sini nanti tanggal 1 seluruhnya sampai di sana terbenam matahari. Iya. Masa tanggal 1 di sini hari ini, besok di tanggal 1 di sana. Wah. Iya. Jadi jamaah sekalian yang
yang sama berbahagia. Jadi saya ya dengan langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, ya inilah melahirkan kalender Hijriah global tunggal, disebut lagi tunggal. Iya. Nah, jadi karena ada juga yang menyebut katanya, ya ini alasannya kenapa ada pakai tunggal. Karena ada juga di tempat lain yang membuat kalender global. Ya. Jadi memberi ciri tunggal. Iya. Ya, jadi itu yang perlu kita ya dengan banyak sekali itu ayat dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ya, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa pentingnya bulan Qamariyah, pentingnya kalender, menyebutkan saja 12 bulan. Ini kan 12 bulan, harus bagaimana kita mau menggantung kalender kalau harus dilihat. Jadi tanggal 1 besok baru terbit kalender, karena baru dilihat. Tidak pernah terbit kalender. Makanya biasa teman-teman itu ada yang mengatakan Arab Saudi itu ruqyah. Saya bilang kalau ruqyah tidak ada kalendernya. Waktu saya ke Tanah Suci saya cari kalender. Kalau ada kalender berarti hisab juga di situ. Iya. Tidak bisa buat kalender kalau ruqyah. Iya. Harus hisab. Ya. Nah, cuma memang itu yang tadi menyebabkan ru'ya dimestikan melihat dilakukan ketika mau masuk Ramadan, ketika mau masuk Zulhijjah. Karena itu tadi adanya anggapan yang mengatakan bahwa meru'ya itu adalah bagian dari ibadah. Ya, itu sebetulnya yang harus lebih diluruskan oleh yang bisa meluruskan supaya ini tidak ada kesalahpahaman di situ. Padahal itu adalah di seminar Bogor itu ada juga tokoh yang berteriak ketika seminar itu mengatakan ru'ya itu adalah sunnah fi'liyah. Tetapi ketika bubar acara itu karena saya tidak diberi kesempatan lagi, karena kesempatan pertama tadi itu saya 3 kali atau 4 kali ditegur baru saya berhenti. Karena saya hadapi Pak Thomas. Ya, saya tantang Pak Thomas itu karena Pak Thomas waktu itu mengangkat 4 derajat. Posisi 4 derajat, dia mau jadikan 4 derajat. Sehingga saya mengatakan mau berbeda lagi dengan siapa? 2 derajat saja kita sudah berbeda-beda. Lalu mau mengangkat 4 derajat, tambah banyak itu perbedaan. Saya bilang yang saya harapkan itu secara rasional menurunkan standar, lalu tawar-menawar dengan Muhammadiyah kalau mau. Ya, saya bilang saya juga tidak diketahui bahwa saya Muhammadiyah di sini. Ya. Jadi seperti itu. Dia bilang sunnah fi'liyah. Saya bilang tidak ada sunnah fi'liyah di sekitar itu. Mengapa? Tidak pernah Nabi melakukan ru'yah. Yang namanya sunnah fi'liyah kalau Rasulullah yang lakukan. Jadi ada juga kesalahan memahami itu. Dianggapnya hadis-hadis itu, berita hadis itu fi'liyah, bukan fi'liyah. Iya. Semuanya takririyah menurut saya, dia hanya diperintah pergi meru'yah. Ada yang datang menyampaikan, ya Rasulullah, ternyata Rasulullah masih puasa. Kami ini sudah lebaran tadi. Nabi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dia bilang, "Na'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Nabi sesudah bersyahadat, Nabi panggil Bilal. Bilal, umumkan, hentikan semua puasa. Karena sudah asar, hentikan semua puasa. Besok kita lebaran. Jadi lebarannya hari kedua. Kenapa hari kedua Nabi lebaran? Karena sore baru dia tahu. Ini juga dijadikan alasan. Pernah ada yang jadikan alasan. Ya, ada seorang yang datang kepada saya. Saya masih wakil ketua pimpinan wilayah. Masih saya ketua di Dasman. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu Muhammadiyah tidak mau ikut pemerintah? Kan ada tauhid hadis itu. Nabi salat hari raya hari kedua. Saya bilang Nabi salat hari raya hari kedua karena beritanya sore pada hari pertama. Kalau Muhammadiyah 3 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya sudah ketahui. Bagaimana caranya? Sudah diyakini? Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Ya, jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, begitulah kita meyakini penggunaan ini. Ya, jadi mudah-mudahan ada juga pertanyaan tadi pagi itu mengatakan apa tidak tambah banyak nanti tantangan. Ya. Sehingga saya mengatakan ya insya Allah kalau awal itu ada saja tantangan, tetapi ya sebetulnya mudah-mudahan orang Muhammadiyah yang menantang. Ya. Mudah-mudahan bukan orang Muhammadiyah. Iya. Cuma yang saya tanggapi ketika musyawarah kemarin itu penggantian tanggal. Ya, ini memang juga perlu dipahami. Penggantian tanggal terjadi pada jam 00 mengikuti kalender miladiah. Saya tanggapi itu. Karena saya bilang perubahan hari bagi Qamariyah begitu terbenam matahari itu perubahan. Ya. Makanya Pak Oman itu yang mengatakan kalau begitu tidak usah disinggung-singgung itu. Iya, saya bilang itu tidak perlu disinggung. Kalau disinggung itu rawan. Kalau disebut bahwa pergantian. Ternyata saya perhatikan kalendernya Saudi. Ya. Ya betul, Saudi juga berubah di tengah malam. Tengah malam juga. Jadi kalau hari ini kan hari ke-15 ya. Hari ke-15. Ya. Perubahannya itu nanti malam. Nanti tengah malam baru berubah. Berubah ke-15. Karena waktu 1 Ramadan itu saya perhatikan, ternyata Saudi ini masih tanggal 29 apa itu? Syaban. Nah, kita mau puasa besok. Masih tanggal. Jadi saya tunggu itu sampai jam 00-nya. Ternyata sesudah jam 00 baru menjadi 1 Ramadan. Sama jadi di sini. Jadi 1 Ramadan Saudi Arabia sama dengan kita hari Senin. Ya. Cuma tengah malam di malam Senin, bukan di maghrib. Tengah malam Senin. Ya. Sama dengan perubahannya tadi tengah malam, saya kira tengah malam nanti. Ya. Ini kan masih siang-siang, ini masih pagi di Saudi ini. Masih pagi, jadi nanti ya. Ya jamaah sekalian, ya saya kira seperti itu. Ya kesimpulannya bahwa
Kalau kita menggunakan bermacam-macam tadi itu, ada ru'ya bil fi'li, ada ru'ya bil adawat, ada apa namanya, hisab hakiki, ada hisab urfi, ya masih bisa memungkinkan beragam penetapan. Tetapi kalau kita kembali kepada menggunakan kalender hijriah global nanti, insya Allah tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi perbedaan yang muncul. Ya, itulah harapan kita ya dalam ya katakanlah apa yang saya sampaikan juga sebagai sosialisasi terhadap kalender hijriah global tunggal yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional ke-32 di Kalongan. Ya, dan alhamdulillah di situ Majelis Tarjih kita mendapat penghargaan terbaik kedua. Dan juga Pak Kiai Abbas juga mendapatkan penghargaan secara personal terbaik 2 di Indonesia, itu dalam pelayanan aktivitas ketarjihan di wilayah kita. Ya, ini sudah 2 periode lalu juga pada musyawarah nasional ke-31 juga seperti itu. Majelis Tarjih juga mendapat penghargaan terbaik kedua. Ya, yang pertama itu Jawa Tengah, lalu yang kedua Kalimantan Tengah ya, dari Kalimantan. Ya, kalau periode lalu, kalau saya tidak salah, Sumatera Selatan. Iya. Jadi saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam menjalankan aktivitas kita yang tujuannya bahwa kalender hijriah global itu berupaya untuk mempersatukan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, mempersatukan kita dalam aktivitas transaksi, kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa ketinggalan, tidak ada yang saya kira seperti itu. Apalagi memang kita diharapkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatu, berpegang teguh pada ajaran, pada agama kita, tidak berpecah belah. Mari kita memelihara kebersamaan, persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.